Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini video perjalanan menuju Plehari Kabupaten Tanah Laut. Dimulai dari kilometer 31 plus. Sambil mendengarkan suara ceramah ya. Makanya memang anjurannya adalah amun kita sholat berjamaah itu takbiratul ihram beimbai awan imam. Arti beimbai itu maksudnya bukan imam takbir seorang takbir juga. Jelas arti beimbai itu artinya tuntung imam takbir, kita nyusul di belakang Allahu Akbar. Ini satu fadilat, ini satu keutamaan yang mustaqillah. Sholat berjamaahnya kita sudah dapat berapa? 25 atau 27 derajat. Satu kali sholatul jamaah ya afdalu min sholatil fardhi. Ada riwayat mengatakan 25 derajat. Ma makna derajat? Ai sholatan, 25 kali sholat ya. Jadi kita sekali aja sholat berjamaah itu nilainya 25 kali ya, sembahyang sendirian. Kalau sembahyang sendirian 25 kali itu kalau dikali harinya berapa hari? 5 hari, 5 malam ya kan. Nah jadi makanya umat Nabi ini walaupun pendek-pendek banyak promo amalnya. Seperti sholat berjamaah tadi sekali saja itu sama dengan 25. Ada riwayat yang lain 27 ya. Nah riwayat itu bertentangan lah, tidak bertentangan. Yang 25 itu diperuntukkan untuk sholat ya yang sirriyah, sholat nang sunat begemen napa zuhur, asar lah. Nang 27 bang sholat jahriyah, maghrib, isya, subuh itu 27. Kenapa? Karena kita di situ telah mendengar bacaan imam. Ya, lebihnya nih. Kan dua lebihnya. Mana? Mendengar bacaan imam. Makanya amun imam tutup tong baca Fatihah, lah masuk ke surah, setelah makmum membaca Fatihah, itu jangan membaca surah, dengari bacaan imam, itu sama aja pahalanya. Ya Allah, kecuali pada sholat apa? Kecuali pada sholat sirriyah, karena kita kadang mendengar bacaan ya surah imam, kita umpat juga membaca. Nah kemudian tambahnya yang sebutnya lagi apa? Kawa mengaminakan Fatihah di imam ya. Jadi walaupun amin. Dalam hadis barang siapa yang sama aminnya dengan amin malaikat, maka Allah akan ampuni dia dosanya. Tahu ya? Selama ini sembahyang, bosnya amin kita tuh nah beimbai ya, beimbai awan amin malaikat. Tahu ya? Hah? Di mana? Pian namanya tahu nih, bosnya amin kita tuh nah sama amin awan malah malaikat. Standarnya sama kadang kita awan imam. Ya, amun sama amin kita awan imam membaca amin kita amin juga. Nah berarti aminnya kita tuh beimbai ke awan malaikat. Nah lah makanya jangan bergaul atau berpuji. Ya Allah, ibu sudah tutup kemana amin. Nah ini ketinggalan kereta ini, yang kereta nggak dapat bagian ini. Ya kan? Jadi apa? Jadi jarang tadi ya, jarang Sayyidina Abu Bakar itu ketinggalan sholat berjamaahnya dengan Nabi. Jadi pada suatu hari, beliau mau cepat-cepat ya ke masjid, tapi kebetulan ada orang yang lebih tua lagi di hadapannya. Karena menghormati nang Tuhan, lalu sini kadang mendahului. Tapi hati ini gelisah. Ini sempat enggak? Ya, sempat enggak? Ya, berjamaah dengan Nabi. Rupanya ketika sampai tadi di depan masjid, orang tua yang lebih tua dari Sayyidina Abu Bakar tadi, yang beliau tidak dahului, ternyata terus nggak singgah. Berarti dia orang bukan Islam, ya. Jadi ada juga di zaman Nabi itu orang bukan Islam ada, ya. Jadi Madinah, ya Allah pada waktu itu tidak semuanya orang ada lah, orang-orang yang non Muslim. Karena kemudian itu beliau cepat masuk ke masjid. Ketika masuk ke masjid, ditengok Nabi masih ruku, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah, segala puji yang bagi Allah.
Mau ya, Sayyidina Abu Bakar memuji kepada kenapa? Karena kalaunya kita mendapati imam lah pada waktu ruku, lalu kita ya takbiratul ihram Allahu Akbar, kemudian sama-sama ruku dengan imam dalam keadaan tumanina, maka lah kita hukumnya dapat 1 rakaat, tidak masbuk, tidak menambah lagi 1 rakaat lagi. Karena tadi ketika imam ruku kita sempat juga ikut ruku dan tumaninah dalam ruku, maka dapat 1 rakaat. Nah, maka ketika itu Sayyidina Abu Bakar mengucapkan alhamdulillah. Dari kata-kata yang keluar dari mulut Sayyidina Abu Bakar ini apa? Sami Allahu liman hamidah. Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, tahan dulu ya Nabi Muhammad, jangan bangkit dari rukuknya, tahan dulu ya, supaya apa? Supaya Sayyidina Abu Bakar tadi dapat Datuk Madinah dengan Nabi. Kemudian suruh ya Nabi itu ketika dia bangkit membaca Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar akan hambanya yang memuji kepadanya, yaitu siapa? Sayyidina Abu Bakar. Maka semenjak peristiwa itu, maka bacaan ketika bangkit daripada rukuk, yaitu pada waktu itu tidak berubah dari yang tadinya Allahu Akbar menjadi Sami Allahu liman hamidah. Nah, itu kan memuji juga. Nah, jadi makanya tadi apa? Wa aqimis sholata lidzikri. Nah, paling tidak kata ulama, nah, ketika kita sholat itu khusyuk, selain daripada takbiratul ihram, itu ada pada 3 tempat. Ya, nanti kita bahas di sini ya. Ada 3 tempat. Yang pertama pada waktu kita membaca doa iftitah, di situ ada bacaan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Wajjahtu wajhiya, aku hadapkan diriku. Wajjahtu min itlaqil ba'di wa iradatil yaqul. Disebutkan wajah, tetapi maksudnya apa? Keseluruhan zahiran wa batinan. Aku hadapkan diriku kepada Allah, Sang Pencipta langit dan Pencipta bumi. Jadi pada waktu mengucapkan wajah wajhiyah itu lah ujar orang Banjar, hati gitu, jangan mahayabang ke sana kemari, jangan ingat lagi apa lah tadi rugi lah berjualan lah ditipu orang. Ya lah, amun pian ingat ke sana kemari, nah berarti tidak wajah tuh pian berdusta. Makanya ini kita perlu latihan ini, ya. Makanya perlu latihan. Wajah tuh wajhiyah lilladzi fataras sama. Nah, itu pada waktu itu usahakan konsentrasi, ingatkan ya hati kita ya kepada Allah pada waktu itu. Nah, aku nang beribadah, aku nih sembahyang, lah nang menolongi ya aku sembahyang, dan aku menggawe sembahyang ini, lah itu semuanya adalah afal Allah Subhanahu wa taala. Bapak wallahu khalaqakum, Allah menciptakan kamu wa ma ta'malun. Ya, itu kalau menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa ma ta'malun itu ma'nya masdariyah. Nah, ini gara-gara beda nahu aja ya, gara-gara beda nahu ya, gara-gara tadi beda dalam memahami satu huruf aja, ini dampaknya ke akidah ya, ke akidah lah. Amun kita berbuhan Ahlus Sunnah wal Jamaah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun itu ma'nya masdariyah. Jadi takdirnya wallahu khalaqakum wa amalakum atau wa amalakum. Allah menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat. Karena bubuhan qadariyah ya, bubuhan ya qadariyah nih ya, nah mengaku semuanya apa namanya ini adalah gawianku emahnya, itu yang memahami manafiah. Allah memang menciptakan kamu, tetapi Allah tidak menciptakan apa yang kamu perbuat. Nah, jadi ini angkat apa aku juga nah, ini bahayanya. Itu ya, bedanya tuh Pak, bedanya dalam memahami satu huruf aja. Ya, dalam memahami satu huruf saja. Nah, jadi pada waktu ya wajah tu wajhiyah itu kita hadapkan benar-benar ya hati kita ya kepada Allah. Makanya ini sangat penting sekali kita memahami makna-makna daripada bacaan-bacaan sholat yang ya setiap hari kita baca, kita kerjakan ya lah. Maka ulur ya lah amunnya kita misalnya kurang ngerti bahasa Arab, ada itu kan buku tuntunan sholat yang ada gambar orang sholatnya
yang berdiri, ruku, iktidal, ya, bahkan ada ukuran kantong yang kecil aja. Itu masya Allah luar biasa tuh barokahnya. Jadi kita beli itu, ya kita baca, ya bacaan apa namanya, yang kita baca di dalam surat tadi apa maknanya. Nah, mengetahui makna yang dibaca ini sangat membantu untuk apa? Untuk tadabbur, untuk merenungi, menghayati apa yang kita baca. Di mana kita hendak khusyuk, di mana kita hendak istilahnya menghayati, amunnya kita kada tahu makna dari yang kita ucapkan. Itu satu adalah pada waktu wajah tu wajah. Nah, yang kedua, ketika kita membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini bujur-bujur kita meluruskan hati itu mengatakan iyyaka na'budu. Itu harusnya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Ya, karena iyyaka na'budu itu apa bro? Ya, maf'ul muqaddam kan? Ya, iyyaka na'budu itu maf'ul muqaddam. Kaidahnya kalau di dalam bahasa Arab, ya, taqdimu ma haqquhu at-ta'khir tufidul ikhtisas. Mendahulukan kalimat yang sejatinya itu diletakkan di belakang, itu memberikan faidah, ada makna ikhtisas, ada makna pekhususan. Makanya kalau kita buka terjemah-terjemahnya, iyyaka, hanya kepada engkaulah kami menyembah dan hanya kepada engkaulah kami memohon pertolongan. Dari mana makna yang tadi itu muncul? Karena susunan kalimat itu seharusnya fi'il, fa'il, maf'ul. Nah, ini maf'ul, fi'il, fa'il. Nah, jadi ada makna ikhtisas. Nah, jadi waktu perhatian kita membaca iyyaka na'budu, nah itu bujur-bujur ya kita hadapkan hati kita, ingat kita kepada Allah. Dua itulah. Nah, kemudian nang sebutiknya lah pada waktu kita membaca nampak assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayka, assalamu alayka, semoga keselamatan, kesejahteraan tercurah kepada sampean. Itu alaika, engkau, atas engkau. Orangnya itu berarti ada di hadapan, ya, orang itu berarti ada di hadapan. Ya, karena di situ memakai apa? Memakai kap khitab. Nah, jadi di mapa? Amunnya sahabat bujur assalamualaikanya itu memang Nabi ada di hadapannya karena mereka sholat berjamaah dengan Nabi. Ya, assalamualaikum, Nabinya di hadapan, pas itu kawan memusyahadakan. Oh, tidak semua sahabat katanya. Tidak semua sahabat yang ikut berjamaah dengan sholat dengan Nabi. Karena sebagian sahabat itu, bahkan banyak daripada sahabat yang tinggalnya jauh dari kota Madinah, apalagi Uban Badawi. Ya. Nah, tapi kan mereka pernah jumpa ketika assalamualaikum, kebayang nggak? Ya, Nabi itu kebayang nggak? Kebayang. Nah, ulun anak takut. Oke. Biar kemana-mana lah, membawalah, maaf lah, foto ini biar dibawa. Biar bawalah. Kadang kalau kan ada orang punya di rumah ada jalan. Nah, itu biar membawa lagi lah, ya, foto bini biar kemana-mana biar kada kalau lah. Kenapa? Itu ya sebukuan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki pian pinando bujur. Jangankan sebelum menyebut narannya sudah terbayang. Lah kunannya di sini kan tahu ya. Ya lah. Itu kenapa? Karena sudah apa? Karena sudah memang yang tahu betul. Jumpa tadi, bahkan ketemu alikom. Nah, begitulah para sahabat. Ketika mengucapkan assalamualaikum itu, walaupun mereka tidak sholat berjamaah dengan Nabi, gambaran Nabi itu ya sudah ada. Oh, ketika sholat assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, orang-orang solih walaupun mereka nggak ketemu dengan Nabi, ya para aulia Allah, orang-orang solih tadi,
walaupun mereka tidak ketemu dengan Nabi karena masanya itu jauh sekali, ya, dengan yang hayatnya Nabi, dengan masa yang hidupnya Nabi, tapi mereka lah ketemunya dalam mimpi. Jadi ketika assalamualaikum, maka bisa mereka memusyahadahkan, membayangkan, menghadirkan Nabi. Nah, bahkan di antara para ulama itu bukan hanya saja ketemu ya dalam mimpi, tetapi ketemulah dalam keadaan yang sultan, dalam keadaan jaga. Nabinya di Madinah, ya, orangnya jauh ya dari kota Madinah, di Mesir ataupun di tempat-tempat yang lain, kawak bepanderan ya awan-awan Nabi. Itu salah satu diantaranya siapa? Imam As-Sayuti rahimahullahu taala rahmatal abrar, ya, seorang ulama yang menguasai hampir semua disiplin ilmu pengetahuan, sehingga kurang lebih judul karya ilmiah beliau sebanyak 600 judul kitab dalam berbagai disiplin ilmu. Nah, Imam As-Sayuti ini berdasarkan pengakuan mereka, berdasarkan pengakuan beliau, 70 kali kurang lebih bertemu ya dengan Nabi dalam keadaan yaksotan, dalam keadaan jaga, tidak dalam keadaan mimpi. Dan dalam pertemuan itu beliau banyak lah menanyakan hadis-hadis yang dimuskilkan oleh para ulama. Ya, itu Imam siapa? Imam As-Sayuti. Makanya ketika sholat assalamu alayka ayuhan nabi, ya, itu sudah terbayang. Lah, mungkin kalau ulama-ulama yang bahari itu, sudahlah, yang kalibernya itu bukan sekedar apa ulama zahir, tapi ulama batin, aulia Allah. Gak usah yang jauh cerita Profesor Dr. ya Said ya Agil Munawar, ya, mantan Menteri Agama ya periode siapa tuh SB, yalah, yang beliau alhamdulillah pada tahun 2003 ya itu meresmikan perguruan kami, sekolah kami, itu Ma'had Ali Darussalam. Pada waktu itu beliau masih menjabat sebagai Menteri Agama, jadi ada tugas kunjungan, sekaligus diminta untuk peresmian Ma'had Ali pada waktu itu tahun 2003 ya. Nah, jadi beliau pernah cerita ya ketika beliau diminta sebagai narasumber dalam sebuah acara kajian ya, kajian ilmiah. Lalu beliau menceritakan waktu beliau menulis tesis ya, kalau untuk S1 itu skripsi ya. Kalau tesis itu kan ditulis ya karya ilmiah untuk mendapatkan gelar doktor ya. Nah, jadi beliau ketika menulis itu ada satu hadis sudah dicari ke sana kemari ya. Kalau kita sekarang kan banyak ya aplikasi-aplikasi yang untuk mencari hadis itu banyak ya. Ada nanti kalau kita download di Play Store ya, Encyclopedia 9 Imam Hadis ya, buka nanti misalnya Play Store ya, tulis Encyclopedia 9 Imam Hadis. Lalu kita download lah, maka 9 kitab ya hadis ya, dari mulai kutubus sittah ya, Sahih Bukhari, Muslim ya, Abu Daud ya, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Musnad Imam Ahmad, Imam Syafi'i juga ada di situ. Itu kalau kita mau cari ya, cari hadis misalnya apa? Al khairu ada wa syarrul lajajah. Kita tulis al khairu ada wa syarrul lajajah. Pencet telah muncul Ibnu Majah, terdapat di dalam Sunan Ibnu Majah. Kita cek, dicari memang betul ya. Atau kan kalau sekarang sih agak mudah gitu ya, banyak lagi aplikasi-aplikasi yang lain, baik dari yang berbahasa Arab ataupun yang terjemah dalam bahasa Indonesia. Jadi beliau ada satu hadis yang sudah beliau cari ke sana kemari nggak dapat. Terakhir apa ya, beliau menemui guru beliau ya, yaitu Syekh Yasin Muhammad Yasin Al-Fadani yang ma'ruf dengan musnid dunia ya, seorang ya ahlu sanad dunia. Karena ulama-ulama yang ada di dunia Islam ini hampir ya mengambil sanad itu melalui jalur Syekh Yasin Al-Fadani ya. Makanya yang kita di Kalimantan ya, yang
di Indonesia ini ataupun yang lainnya itu kebanyakannya apa? Dari beliau semua sanadnya. Jadi beliau jumpai Syekh Yasin Al-Fadaini ini, lalu beliau menanyakan, Syekh, ya kalau bahasa kitanya gitulah, jadi ulun ini akan cari punya satu hadis untuk penulisan ya disertasi ya, tapi ini sudah dicari kesana kemari nggak jumpa. Nah lalu apa jawaban Syekh Yasin Al-Fadaini? Ya nanti besok ya waktu zuhur datang kemari lagi, jumpai aku lagi. Nanti malam ini mau aku tanyakan langsung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini selevel Syekh Yasin aja, ulama yang dekat ya. Nah, tentunya ya bagi kita hal ini ya tidak suatu yang mustahil ya. Nah, tapi ada kelompok kalangan sebelah yang mungkin yang begini-beginan nggak percaya ini. Nah, ya, tapi kita percaya dengan karomah ya yang Allah berikan ya kepada ya hamba-hambanya. Nah, jadi ya pada waktu tadi assalamu alayka ayuhan nabiyyu, karena sudah tadi mimpi ya ketemu dengan Nabi, bisa tergambar kita. Ya, pada waktu mengucapkan assalamu alayka tergambar, terbayang. Nah, baik. Mimpi nggak pernah, ya apa nggak pernah. Tapi ya kita pinoman kalau tidak misalnya belum mengerjakan haji, barang umroh. Ya, ketika kita umroh, ziarah kita ke Madinah, lalu kita berada di makomnya Nabi lah. Pada waktu itu kita lihat ya wajah lah, sambil kita bisa menerawang dari mulai celah-celah ya kuburan Nabi itu. Di dalam ada berapa? Ada tiga kubur di bawah Qubatul Hadra, di bawah kubah yang berwarna hijau. Disitulah ada kubur ya Nabi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar. Ya, ada Qubatul Hadra, di bawahnya itu disitulah kuburan Nabi dan dua sahabatnya. Jadi paling tidak ketika kita sudah pernah ziarah ke makam Rasulullah, pada waktu kita membaca ya salam ya kepada Nabi, assalamu alayka, kita bisa menghadirkan ya, karena kita sudah pernah ya ke situ, seolah-olahnya kita berada di hadapan ya kuburan Rasulullah, melihat ya kubur Nabi, kita mengucapkan salam ya kepada Nabi. Ya, nah itu kalau orang yang pernah haji, pernah umrah, sekarang haji umrah juga belum pernah. Nah jadi gimana assalamu alaikanya itu supaya apa? Supaya kita bisa benar-benar mendekatkan hati ini kepada Nabi ketika mengucapkan salam ya kepada Nabi. Assalamu alaika ayuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Nah paling tidak kita ya yang belum pernah ke sana harus sering-sering membaca syama'il ya, membaca Syama'ilul Muhammadiyah. Makanya Imam At-Tirmidzi ya, Imam At-Tirmidzi kalau tidak keliru itu di bagian akhir Sunan At-Tirmidzi ada Asy-Syama'ilul Muhammadiyah ya. Artinya apa? Hadis-hadis yang menceritakan tentang kepribadian Nabi, tentang sifat-sifat Nabi. Karena kalau menurut ulama hadis ya, menurut ulama hadis yang namanya hadis itu ma'udifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin ya, aw sifatin khalqiyah aw khuluqiyah qabla al-bi'tsah wa ba'da al-bi'tsah. Apa saja yang dikaitkan dengan Nabi, ucapan, perbuatan, tindakan, takrir lah, dan kemudian sifat karakter. Nah sifat Nabi ini ada dua, ada sifat fisik, ada sifat ya kepribadian Nabi ya. Dan itu apa namanya sudah disebutkan, dikumpulkan oleh para ulama di dalam kitab Asy-Syama'il. Dalam kitab Asy-Syama'il. Jadi dengan membaca itu maka kita bisa terbayang tentang sifat-sifat Nabi. Oh buruja ya, itu ya kitab Syama'il keganangan. Sudah ya, coba nanti ditengok di dalam kitab Marakil Ubudiyah
Marakil Ubudiyah itu Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani juga, ya kan, mensarahkan Bidayatul Hidayah karangan Imam Ghazali. Ketika Imam Ghazali membuat kata pengantar selawat dan salam kepada Nabi, maka beliau di situ mengutip ada kumpulan beberapa syair yang isinya tentang keistimewaan Nabi, yang terkenal dengan syair Lam Yahtalim, ya, Lam Yahtalim. Jadi nanti biar amun ada hafal, ya silahkan aja kita ya di download di mana, di YouTube, ya, tulis ya syair Lam Yahtalim. Nah, syairnya Lam Yahtalim qattu toha mutlaqan abada wa ma tasa'aba aslan fi madas zamani min huddawahu falam tahruk wa ma waqa'at dubabatun abadan bi jismihil hasani bi khalfihi ka'amami ru'yatin sabatat wa la yura atharu bawlin minhu fi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yura zilluhu fi syamsi dhu fatani katfahu qad alata qauman idza jalasu indal wiladati sidyada bi muhtatini hadhil khasaisu fahfazha takun aminan min syarri narin wa surrakin wa mimihani. Jadi ini syair isinya sangat luar biasa, sangat dahsyat sekali. Ini menceritakan tentang sifat-sifat atau karakter Nabi. Apa? Nabi itu kada pernah mimpi basah. Lam yahtalim qattu. Jadi ketika kita mengucapkan salam, assalamualaikum, salam yang aku ucapkan ini adalah kepada Rasulullah, kepada Rasul, kepada engkau yang Rasul yang tidak pernah mimpi basah. Amun kita lah, kalau enak bujang-bujang nih bisa saban malam, ya Allah, lam yahtalim, karena orang yang mimpi basah itu dia dipengaruhi oleh syaitan. Kemudian Nabi itu nggak pernah muak. Kalau kita masih ya gurunya ya baca tartibul Fatihah sudah muaknya 3 kali, ya, Al-Fatihah biniyatul qabul sudah 3 kali muaknya, ya. Nabi nggak pernah muak. Kemudian minhud dawabu falam tahruk. Kalau Nabi bisa mendekati binatang, itu binatangnya nggak pernah lari. Kalau kita, apalagi ayamnya jauh-jauh, ayamnya sudah lari. Tengoknya di macam musang mungkin ya. Itu minhud dawabu falam tahruk. Kemudian wama waqad dubabatun abadan, seekor lalat tidak pernah hinggap di tubuh Nabi, di pakaian Nabi, sekalipun lalat itu tidak pernah hinggap di pakaian Nabi, di tubuh Nabi. Kalau kita bukan hinggap lagi, ketelan, ya, bukan hinggap lagi, ketelan. Kenapa? Mangap ya, mulutnya bau, ya kan? Lalu ujar lalat nih pas ini apa namanya sarang sudah nih masuk ya, kemudian ada kawan yang negur ya, tepuk belakangnya, akhirnya kelep ya, ketelan. Ya, kalau Nabi nggak pernah dihinggapi lalat, ya, lalat ini, kalau biar ditanya binatang apakah yang paling bodoh, jawabannya adalah lalat. Itu binatang yang paling bodoh adalah lalat. Kenapa? Dia menjerumuskan dirinya kepada yang mematikan, ya, menjerumuskan dirinya kepada sesuatu yang membuat dia mati, apa? Ke dalam api. Makanya lalat itu umurnya nggak pernah lebih daripada 40 tahun. Intaha, selesai manakib lalat. Jadi itu manakib lalat itu, ya. Lalat inilah kalau dalam bahasa Arabnya dzubab, ya, dzubab. Ini al-ismu tadullu al-musamma, nama pas benar kelakuan, ya. Dzubab itu diambil dari 2 kata, dzubba aba, ya. Dzubba ay turida listiqdarihi, aba ay raja'a listiqbarihi, ya. Itu ya, hafal ya. Jadi dzubba ya, dzubba itu diambil dari 2 kata, yaitu dzubba, apa mana dzubba? Ay turida, diusir. Coba setiap lalat mau dekat dengan kita pasti kita ya usir. Kenapa? Karena lalat identik dengan yang kotor. Tetapi tengok lalat, ya, sudah orang nggak senang sama dia dekat-dekat ya dengan orang diusir, tetapi apa? Bebulit pulanginya. Nah, ini namanya muka tembok ini. Ya. Muka
Nih kok sudah tahu orang nggak senang ya, orang Mesir, tapi dia aja masih aja mendatangi ini nih. Al-ismu dari dulu ala musamma. Nah itulah kan. Itu tidak pernah hinggap ya di tubuh Nabi. Kenapa? Karena tubuh Nabi itu harum, ya wangi. Kalau wangi lalat mana mau, mana suka lalat itu ya sukanya yang busuk-busuk. Ya, makanya apa? Ujar Imam Syafi'i, man tobarihuhu zada aqluhu. Barang siapa nang harum, barang siapa nang wangi, bertambah akalnya. Jadi kada perlu ya kalau misalnya pelajar ya minum ya apa namanya vitamin supaya pintar seriflopit ya. Nah, supaya pintar apa? Cukup aja sering-sering minyak, sering-sering pakai minyak wangi banyak aja di sini cabang Abdullah Parku. Ya. Biar ya Allah, pokoknya apa namanya, pokoknya pakai minyak wangi tadi, walaupun misalnya ya 1 gram 2.000 ya sesuai dengan kelasnya lah kan, sesuai dengan kelasnya lah. Jadi amunnya kita kan kawan macam Nabi, amun Nabi memang apa? Ya dasar harum. Itu Nabi ketika apa? Ketika berkunjung ke rumah Ummu Sulaim. Ummu Sulaim ini siapa? Ummu Sulaim ini adalah ya umatnya Anas bin Malik lah. Jadi ketika berkunjung ke rumah Ummu Sulaim, Nabi guring qailullah karena panas ya, maklumlah atap rumahnya itu kan sederhana, masuk ya ke dalam cahaya, Nabi nya bebaluhan berkeringatan. Lalu datang Ummu Sulaim ambil botol, nah palu Nabi nang titikan dari awak sidin ditanai sidin lah, ditanai sidin. Lalu pas Nabi terbangun minta izin ulun tadi nah waktu pian guring lah karena panas pian bepaluhan ulun tanai lah, paluh pian itu ulun jadikan minyak harum ya, dan itu harumnya lebih harum lagi daripada bisik. Amunnya kita lah bepaluhan apalagi paluhnya dari simpang 3 asam-asam. Dari simpang 3 asam-asam macam-macam apa namanya baunya ya kan. Itu tadi. Nah kemudian apa? Waqalbu Nabi, hati Nabi itu tidak pernah tidur walaupun mata beliau mengantuk. Kemudian Nabi kalaunya qada hajat itu ya qada hajatnya itu ditelan bumi tidak terlihat. Lalu kalau Nabi duduk ya sejajar dengan orang-orang, maka Nabi itu pundaknya selalu terlihat lebih tinggi. Nah kemudian ketika dilahirkan dalam keadaan sudah berhitam, ya matanya bercelah. Nah lalu hadhil khasais, ini adalah sebagian daripada apa ya keistimewaan Nabi, ciri-ciri Nabi. Jadi paling tidak kalau kita tahu sudah tadi sifat-sifat ciri-ciri Nabi, paling tidak kita nang kada sahabat, nang kada wali ini, nang belum suah apa namanya haji umrah yang belum pernah ziarah tadi, kawa kita membayangkan assalamu alayka, bahwasanya salamku ini aku tujukan kepada engkau ya Rasulullah, yang sifatnya lam yahtalim, tidak pernah mimpi basah, kemudian tidak pernah menguap, tidak pernah lalat hinggap di tubuhmu, dan seterusnya dan seterusnya. Nah itulah paling tidak ujar ulama 3 tempat kita harus khusyuk ya di dalam sembahyang, yaitu pada waktu mengucapkan tadi wajah tuh, kemudian pada waktu membaca iya ya na'budu, ya kemudian pada waktu kita membaca salam kepada Nabi. Ini ada disebutkan oleh ulama di dalam kitabnya Takriratus Sajidah. Jadi silahkan aja nanti ya tengok ke sana kembali untuk apa namanya supaya lebih kuat ya, lebih yakin gitu ya. Nah kemudian ya karena waktunya sudah habis, aja sampai sini aja dulu ya. Insya Allah nanti kita lanjutkan ya. Jadi fayaqulu man alaihi hablul ghafalat multawi raji ghufrana rabbi al halim al qawi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa kedua orang tua kita, anak-anak kita, dan mudah-mudahan ya selalu dimudahkan dalam melakukan amal ibadah, istiqamah dalam ilmu dan amal, dengan harapan itu semua mengantarkan kita kepada husnul khatimah. Ala tilka niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak wa ba'asna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asa. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa sallallahu ala sayyidina Alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah.